A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Akan ada harinya nanti orang yang di dunia itu sahabat karib, deket banget, tapi di hari itu saling bermusuh-musuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Coba kalau misalkan sekali ketemu kayak gini, kau langsung bilang, "Hei kalian, sing soleh ya," langsung soleh semua sampai mati. Ya nggak ada pengajian lagi. Ya udah pada soleh semua tuh udah. Tapi kalau misalkan diingetin belum berubah, diingetin belum berubah, kita kan meninggal nggak ditanya udah berapa orang yang kamu ubah, enggak. Tapi niat dakwahmu apa? Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Allah muliakan kalian semua, pemuda-pemuda hebat, ngaji melulu kerjaannya. Bismillah ya, menuntut ilmu sejati, pasti Allah muliakan. Untuk itu, yuk sekarang kita lanjutin tanya jawabnya. Ada yang mau bertanya hari ini? Silakan. Saya mau nanya Ustaz. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Baik, perkenalkan nama saya Nazma. Jadi gini Ustadz, kadang saya sering merasa bingung. Ada teman yang di depannya baik tetapi malah menjerumuskan saya untuk berbuat dosa. Nah, bagaimana nih Ustadz caranya untuk memilih teman yang benar-benar dapat membawa kita menjadi lebih dekat dengan Allah? Lalu bagaimana cara kita melepasnya jika kita sudah berteman lama dengan seseorang yang sudah membawa kita jauh dari kebaikan? Terima kasih Ustadz. Masya Allah, semuanya pasti punya teman ya, nggak bisa hidup sendirian, ke surga juga pengen sama teman, sama keluarga. Maka bismillah ini gimana kalau ternyata ada yang di depannya baik tapi mencerumuskan. Begini, sesuatu dalam Islam itu, dalam segala hal, baru jadi baik itu standarnya satu, yaitu bikin kita tambah dekat sama Allah. Kerjaan apa yang paling baik? Bukan yang paling gede gaji dan fasilitasnya, tapi yang semenjak kerja di situ tambah dekat sama Allah. Terus apa lagi? Teman juga seperti itu. Yang paling baik bukan yang paling sering traktir, tapi yang justru semenjak kenal sama dia, kita tambah banyak sujudnya di hadapan Allah. Nah, karena itu mempengaruhi banget. Nggak semuanya kita bisa langsung jadi melawan arus atau bisa ngajakin orang ke arus kita. Tapi kadang bisa jadi kita yang ikut ketarik. Kan Nabi juga ngingetin ya, bahwa sahabat kita itu menentukan. Kalau misalkan kayak orang tinggalnya di sebelah, mohon maaf ya, pandai besi ikut bau bakaran. Tapi kalau tinggalnya di sebelah parfum, toko minyak wangi, ikut kecipratan wanginya juga. Bicara kebaikan, sahabat itu, Allah berfirman di Quran surat ke-43 Az-Zukhruf di ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Akan ada harinya nanti, orang yang di dunia itu sahabat karib, deket banget, tapi di hari itu saling bermusuh-musuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena di situ itu udah waktunya pengadilan itu, dan hukumannya nggak ada bandingannya sama hukuman di dunia. Nggak usah juga udah di alam setelah kematian ya. Kadang ada orang bolos barengan nih sama-sama. Begitu akhirnya ketangkap sama guru, ditanya, saya diajakin dia tuh Bu, dipanggil dia. Di situ aja bisa berantem tuh. Lu kenapa ngasih tahu? Udah bilang masing-masing. Lu juga mau kan diajak bolos? Sekarang giliran ketangkap ajak-ajak saya. Nah, padahal hukumannya cuma ngepel, tapi bisa bikin berantem. Apalagi misalkan nanti tingkatannya lebih tinggi, sama-sama narkoba misalkan. Begitu ketangkap, saya dulu dikasih dia narkobanya Pak. Oh itu hukumannya sudah penjara, lebih berantem lagi. Kenapa lu bawa-bawa gua? Ya. Nah, tapi sepahit-pahitnya hukuman dunia di hari itu kan lebih mengerikan. Ya. Seringan-ringannya seperti apa? Seperti kalau di hadis sahih, seperti kita dipakaikan sendal dari api neraka. Saking panasnya sendal tersebut sampai otak kita meleleh. Nah itu, dia ngerasa itu adalah azab neraka yang paling berat, ternyata itu yang paling ringan. Kalaupun ada yang berkata, kok saya kan cuma sehari nanti di nerakanya, orang beriman kan ujung-ujungnya ke surga. Saya harus dibersihin dulu nih, harus ke neraka sehari bersihin dosa. Oh jangan salah, sehari di sana beda sama sehari di sini. Kalau menurut Quran surat 32 As-Sajdah ayat ke-5, sama dengan alfasanah 1000 tahun. Atau kalau menurut surat ke-70 Al-Ma'arij ayat ke-4-nya,
ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Khamsina alfasana 50.000 tahun. Kita nungguin maghrib aja kadang pegel, capek, apalagi nungguin 50.000 tahun. Ya, jadi nggak main-main. Di hari itu berantem. Kecuali siapa? Orang yang temenannya itu sama-sama orang bertakwa. Aku temenan sama kamu bukan karena kamu kaya, bukan karena ada mau apa-apa, murni karena ya sayang lillahi ta'ala, pengen sama-sama ke surga, pengen sama-sama berada dalam kebaikan. Karena seenak-enaknya enak di dunia gitu aja, kenyang nggak mungkin selamanya. Selapar-laparnya lapar, makan yang makanan yang sefavorit-favoritnya, paling 1 piring, 2 piring udah mentok, nggak bisa lagi. Dan nanti mau makan daging sebanyak apapun, akan ada harinya kita mikir, ternyata tempe sama daging bedanya cuma 5 cm. Nih, di sini doang. Kalau cadel berarti 3 cm, yang lebih pendek ya. Begitu ketelan, kenyang makan tempe, kenyang makan daging sama aja nggak? Sama, di perut mana kerasa. Apalagi keluarnya, sama-sama bau ya. Nggak ada, ini makanan kenapa mahal begini? Oh iya kok, nanti keluarnya wangi. Nggak mungkin, pasti bau. Ya. Jadi, udah kita bisa pilih-pilih mana yang paling buat kita tambah dekat sama Allah. Ingat, temenan itu sama siapa aja, betul. Itu jangan dibatasin. Tapi, kalau mengambil teladan, mendengarkan nasihat, itu mesti pilih-pilih. Dan ini tuh bukan fanatik. Ibarat gini deh, kalau ada yang nanya, kenapa sih semua harus ikutin Rasul, para sahabat? Mau nggak boleh apa temenan dengan siapapun? Boleh. Tapi kan kalau bicara ngambil teladan dengan nasihat, harus pilih-pilih. Ibarat gini, kalian misalkan pengen jadi pemain bola. Kalau pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke Cristiano Ronaldo atau Chef Juna? Ronaldo. Masa ya ke Chef Juna? Kecuali mau jadi koki. Itu fanatik nggak? Enggak. Kita pengen juara Liga Champion, beliau udah pernah. Ya wajar dong belajar ke yang udah pernah juara. Nah kita mati bakal. Ke surga pengen. Bahagia pengen. Mulia pengen. Ada manusia yang paling bahagia, paling banyak bahagiain banyak orang, paling terjamin surganya, paling mulia, paling dihormati, contoh Rasulullah dan para pengikutnya. Ya kita tinggal ikutin jalannya, udah sederhana. Nah kalau kita selama ini pengen bahagia tapi nggak mau ngikutin cara beliau, berarti selama ini kita pengen bahagia dengan cara siapa? Ngarang. Pantesan stres melulu, ngarang atuh hidupnya. Udah ada petunjuknya. Maka silakan pilih yang baik, yang bikin kita tambah dekat sama Allah, standarnya itu. Gimana tapi udah kepalang temenan udah lama banget nih, udah sering dulu bener-bener sama-sama, belajar bareng, terluka bareng, oh udah bener-bener bareng. Ya nggak apa-apa, selagi kita akhirnya benar-benar tambah dekat sama Allah, nanti itu seleksi alam akan terjadi. Contoh, ketika akhirnya kita mulai ngaji, hijrah, tapi kita nggak sanggup ninggalin dia, biar gimana teman dekat, nanti Allah tolong biasanya. Gimana cara Allah nolongnya? Allah bikin dia jadi malas main sama kita lagi. Dia mah udah nggak asik, dia mah sekarang udah jadi ustazah, ngaji melulu. Udah jangan diajak lagi, mulai bikin grup yang nggak ada kaliannya. Ya. Nggak apa-apa. Berarti gimana? Sedih? Udah tenang aja. Aslinya itu lagi dijauhin sama yang ngajak ke neraka. Berarti gimana? Jaga jarak dulu aja. Bukan berarti musuhan, putus hubungan seumur hidup. Enggak. Tetap jaga jarak. Suatu saat nanti dia ada masalah, kalau bisa kita yang paling pertama bantuin. Nanti paling dia mikir, teman-teman yang aku maksiat bareng nggak pernah bantuin, pada hilang kalau aku kena masalah. Aku yang udah musuhin kamu gara-gara aku pikir kamu udah so suci, ngaji terus, kok malah sekarang bantuin aku duluan? Jawab, bukan akunya yang baik, ini Allah dan Islamnya. Wah, dakwah luar biasa itu, keren sekali. Nggak apa-apa, ya. Jadi kita ketemu orang itu nggak ada yang kebetulan ya. Kita ketemu di sini juga nggak kebetulan. Tinggal kita bisa pilih nih, setiap pertemuan tuh jadi apa? Jadi pahala atau enggak? Karena kalau kita sekedar milihnya cuma sekedar untung rugi, contoh, aku kedekat sama dia, dapatnya apa nih? Untungnya apa nih? Kalau kayak gitu doang nanti jadi milih-milih. Harusnya kita bisa mikir kayak gini, contoh. Misalkan kalian udah sama-sama umur 35, ketemu sama yang umur 35 lagi. Ih, dia umur 35 belum bisa ngaji. Ih, apa untungnya temenan sama dia? Jangan mikir gitu. Kita mikirnya, ya Allah, engkau atas izinmu, engkau izinkan aku bisa ngaji. Udah gitu ketemu sama yang belum bisa ngaji. Oh, engkau lagi ngasih aku ladang pahala ngajar. Ya udah ingetin, ngajarin. Jadi mikirnya dapat pahala. Karena kalau misalnya sekedar untung rugi nanti jadi terlalu kelihatan matrenya, nggak enak, orang juga
nggak bisa ngelihat ketulusannya kelihatan gitu ya. Maka yuk ikhlas aja lillahi ta'ala, temenan sama orang kayak begitu. Kok gimana kalau udah ngasih tahu orang tapi dianya malah nggak jadi baik. 30 tahun dinasehatin nih temenan tapi nggak soleh-soleh, maka kalau bilang selamat, berarti 30 tahun dapat pahala dakwah. Coba kalau misalkan sekali ketemu kayak gini, kau langsung bilang, hei kalian sing soleh ya, langsung soleh semua sampai mati, ya nggak ada pengajian lagi ya, udah pada soleh semua tuh udah. Tapi kalau misalkan diingetin belum berubah, kita kan meninggal nggak ditanya udah berapa orang yang kamu ubah, enggak, tapi niat dakwahmu apa. Ada seorang ibu pipisnya udah harus dipispot, nggak bisa di toilet, harus dibawain ke kasur, dia minta maaf ke anaknya, maaf ya nak, jadi tiap 5 menit sekali bangun beresin pipis ibu. Anaknya jawab, nggak apa-apa mama, berarti 5 menit sekali aku dapat pahala. Enak kan ketemu orang tulus kayak gitu. Yuk kita doa sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabarakta ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiyu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau yang mengatur kehidupan kami ya Allah. Tidak ada yang kebetulan, Engkau pertemukan kami dengan siapapun ya Allah. Kami mohon satukan kami, dekatkan kami dengan lingkungan yang baik ya Allah. Pertemukan kami dengan guru, sahabat, teman, lingkungan, teman kerja, siapapun ya Allah yang membuat kami tambah diridhoi oleh-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami tergelincir dengan ajakan-ajakan yang mengajak tidak baik ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk bisa terus istiqomah teguh di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak bisa mengatur nanti di stasiun bertemu siapa, di jalan bertemu siapa. Maka kami hanya bisa mohon kepadamu ya Allah. Titip ya Allah, Kau yang menggenggam takbir kami. Pertemukan kami dengan orang-orang yang Kau ridhoi ya Allah. Dan ya Allah, izinkan kami setelah Kau berikan hidayah istiqomah meniti jalan yang Kau ridhoi ini ya Allah. Jangan biarkan kami tergelincir kembali kepada sesuatu yang Kau murkai ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kasih semuanya, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita diterima kelak kumpul di surganya Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Jumpa lagi di Kreasi Resep CDA bersama saya Chef Billy Kalangi. Dan kali ini saya akan membuat mie Aceh Cikua ala CDA. Sekarang kita akan masukkan minyak sayur. Saya akan numis bumbu halus terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai merah, jinten, ketumbar, dan juga kunyit. Kreasi Resep makin spesial menggunakan CDA Cikua Mini. Terbuat dari ikan olahan bermutu, diproses secara higienis dan halal. Masukkan CDA Cikua Mini, kecap manis, kuah kaldu, kol, daun bawang, tomat, kita aduk hingga rata, toge, mie kuning, garam, kaldu jamur, gula pasir, lada. Dan saatnya untuk penyajian. Tadam! Nah ini dia, mie Aceh Cikua ala CDA sudah jadi. Bersama CDA semua masakan jadi tambah enak. Selamat mencoba!